Waktu itu sih kalau mereka bahas pernikahan menurut aku sih gak masuk akal. Yes, pokoknya dimanapun mereka berada pasti apa sih? Mbak suatu saat dipateni kon. Thomas tuh ya bajingan lah. Duduk. Rumah papa wis mau nangis. Mamaku tuh ngelahirin Thomas itu taruhannya sebenarnya nyawa. Kandungannya mamanya ini pecah sampai operasi besar dan masuk di ICU. Dengan usia mamaku yang kurang lebih kalau nggak salah itu kepala 4. Jadi Thomas itu secara berat itu deh besar, 4 kilo 4 on. Jadi kalau kita besut dipanggil anak kingkong mana? Keluarin. Paling gede serumah sakit waktu itu. Saya juga nggak bayangkan sampai gemuk kayak gini, padahal kecilnya itu 3 kilo. Saya juga sampai umur berapa itu masih kecil. Sampai kelas 2 SD kecil anaknya. Saya juga nggak bayangkan sampai gemuk kayak sekarang ini. Ekspresi mukanya kayak alisnya tuh kayak selalu, hah apa sih? Kayak sombong banget dia. Dia nggak mau berteman sama kita. Jutek. Aku lihatnya sih gitu, cuman menurut aku itu adalah bentuk self defense dia. Tapi kalau udah temenan lama, enggak sih. Koyo ngene. Iso elo koyo ngene ya Allah. Kan dulu kan aku alim gitu kan, kayak yang nggak pernah meso kayak gitu-gitu. Nah dia kan dari SMP kayak udah kayak dor Ijo. Sing lain bojok. Maksudnya sing apik titik. saya kayak aku berteman dengan orang kayak gini. Nakal banget lah kita sama Ruth itu. Pokoknya hidup kita tuh main nongkrong, duga, mabok, dan sebagainya. Thomas tuh orangnya lucu kan, terus seru gitu. Tuh, orangnya tuh banyol, orangnya ceplas-ceplos apa adanya. Karena kita selalu godain dia. Gak keluar air itu. Masa ini, Ken? Dia aku turun deh. Aku melok ngeluh. Iya, emang dia tuh cheerful lah anaknya itu. Jadi emang kalau sepi aja kalau nggak ada Ruth. Iya betul, dia tuh di setiap momen itu menjadi pemeriahnya gitu. Iya, jadi Kak tuh nggak cuma hari aja. Ruth itu yang paling peduli sama kita gitu loh. Kayak mungkin anaknya sangat perasa ya. Jadi kayak kalau ya gitu deh. Aduh, aku nggak mau nangis. Kalau di jalan orang kayak Orang pengemis lah. pengemis, dia perhatiannya sangat Refleks secara Refleks, langsung refleks tanpa disuruh gitu. Saya pikir saya punya anak-anak yang peduli juga terhadap Iya. orang lain. Gitu. apalagi Itu kami suatu orang apa tuanya namanya? dia lebih peduli. Itu suatu nilai plus bagi saya untuk anak-anak saya. Kadang Ruth itu tempat bercerita gitu loh. Karena Ruth itu seorang sing mendengarkan banget gitu loh. Kalau kita punya masalah terus cerita ke dia, dia tuh seneng banget dengerin. Ruth itu tipikal yang memvalidasi perasaan, bukan yang kayak kamu tuh harusnya kayak gini. Enggak, gimana caranya kamu bisa nyaman cerita sama dia, baru kalau emang misalnya kayak kita perlu diluruskan, ya diluruskan. Ya dia lebih bijak kalau memutuskan
persoalan-persoalan yang dihadapi sepupu-sepupu maupun teman-temannya. Gitu. Jadi walaupun dia di luar hahihi aja tuh sebenarnya dia punya pikiran yang dewasa juga sih. Walaupun adik saya ini kayaknya terlihat kuat di luar ya kan, sometimes dia bisa down, bisa rapuh, bisa segala macem gitu loh. Dia gampang nangis, lebih sensitif untuk soal seperti itu. Dia orangnya sangat perasa lah. Jadi kadang itu kayak mungkin nggak ngetoi gitu loh, karena mungkin dia kayak lebih suka memendam gitu loh, memendam masalahnya tuh sendiri gitu. Daripada dia harus menceritakan kepada orang lain dan orang lain ikut kepikiran. Udah waktunya semua orang di dunia ini tahu. Jadi Kak, aku kan udah nyetir mobilku sendiri. Aku sampai, Ruth itu udah tiduran di lantai sambil gulung-gulung. Gak jelas dia udah gulung-gulung sambil nangis. Minta diteleponin Thomas. Nah, terus Thomas tuh ya kan memang waktu itu ya apa ya agak bajingan lah. Ditelepon di reject. Telepon kokonya Thomas. Pokoknya alasan lah. Oh ya ini Thomas lagi sakit lah gitu. Baru Thomas tuh kayak telepon balik gitu. Marah kayak ngapain telepon lah gitu. Ya nangisnya tuh ya galauin Thomas itu karena ya memang Ruth yang suka Thomas duluan lah. Apa kan Mbak Thomas? Cowok nyebelin sedunia deh. Kak Thomas tidak menerima dia gitu loh. Kamu mbok lihat opo Thomas tuh kok bisa kayak gitu? Kok seneng ngambil Thomas tuh kamu lihat dari apa nih gitu? Kelebihanmu apa sih? Kan kok nggak teli? Sempet kayak cari umur gitu. Aku tuh benci Orang yang sangat keras sekali. Gak mungkin kok nikah. Hubunganmu kacau. Iya, tapi kan dia mau berubah. Ruth ngomong gitu. Aku yang paling menentang. Aku malah berlainan dengan ciciku, terus teman-teman nih. Kalau aku ngerasa Thomas ini nggak keras, cuma dia tidak ada orang sing mungkin butuh telinga ya. Dan Thomas itu salah satu orang yang bisa diajak diskusi ya. Dan Thomas ini adik yang cinta keluarga sih, terus terang. Dari perilakunya itu dia pernah ngomong sama aku gini. Memang aku ini nggak kelihatan ya C, aku tuh perhatian sama kamu. Tapi dari hatiku tuh aku tuh sayang sama kamu. Jadi misalkan kamu tuh dia papa-no sama orang, bahkan ya aku nanti orang pertama sing maju belani kamu. Sing sampai sekarang itu bekasnya aku. terus orangnya tuh pas dulu itu apa ya kayak sama temannya tuh care gitu loh. Apalagi sebelahnya Ruth bisa membuat Thomas itu semakin care lagi. Aku gak nyangkanya adalah titik balik ke sifatnya Kak Thomas sih. Kayak, wah dia dulu nih pewara banget loh. Sampai yang di titik ini ternyata ya sebetter ini ya Kak Ruth merubah hidupnya Kak Thomas gitu sih. karena mereka kan sahabatan ya dari SMP kalau nggak salah satu sekolah. Cuman kan yang deket bangetnya SMA. Aduh deket banget, udah kayak orang pacaran tapi kayak HTS, gak bahasa gaulnya HTS gitu lah ya bahasa gaulnya. Walaupun mereka bersahabat tuh kayak Thomas tuh guyonannya ayolah sayang. Deket banget, terus kemana-mana pokoknya acara keluarga ikut terus, Thomas tuh ikut terus. Ya dulu tuh wis dipacok-pacokin kan sama Thomas kayak ya udahlah jadian aja gitu kan. Ruth ada sempet cerita sih kayak kenapa tiba-tiba berubah kayak aku jadi suka Thomas gitu. Karena Thomas tuh selalu ada buat Ruth. Kayak Ruth senang, sedih. Kayak paling terpuruk pun Thomas tuh kayak selalu siap sedia gitu loh. Kayak Tom tolong dong aku ini kayak oke dan oke. Kayak chemistry-nya tuh beda gitu loh. Tapi misalnya kayak di konfront tuh selalu ngomongnya kayak enggak, kita tuh pure temen kayak gitu. Tapi aku ngomong kayak aku ngerasa care itu agak beda.
berusaha bikin Ruth itu seneng dengan segala keadaannya dia. Sering bareng-bareng terus, perhatian juga, dan find out-nya ternyata ya dia nolak gitu loh. Kak Ruth itu ternyata confess waktu Kak Thomas ulang tahun itu lebih ke depresi karena apa ya, kayak gak mau turun, gak mau makan, nangis terus kayak gak bisa diajak ngomong. Ya namanya didapat penolakan ya. Thomas punya reason lah kayak kenapa kok dia waktu itu masih nggak share sama Ruth kayak gitu loh. Pertimbangan lah Tom, kok emang dia yang terbaik buat kamu ya why not gitu loh. Iya, dia tuh pengen melangkah pada saat itu, cuman ya itu ragu gitu. Mbak, lau dek gojeke lho. 250 apa 200. Isok gak yo Mbak yo aku yo. Isok gak yo aku nukokno gojek sedina 200. Gitu loh. Dia nggak peduli Thomas gimana, gini gitu, enggak. Ya apa aku iki wong lanang. Jadi aku harus bertanggung jawab atas dia walaupun dia nerima aku dengan keadaanku sing koyo ngene, tapi aku tetep nanti kalau misalnya aku udah siap, aku ini baru aku akan langkah. Ya kriteria yang paling utama yaitu yang penting sayang, bertanggung jawab, bekerja keras. Nah, itu yang cocok untuk anak saya. Setelah melalui berbagai drama. Iya, ya kan istilahnya orang sampai yakin tuh kan butuh proses ya mungkin ya. Intinya pada semuanya kehidupannya adalah sebenarnya rumahnya Kak Thomas itu Kak Ruth. Dia nggak akan bisa kemana-mana kok. Dia pasti akan balik ke Kak Ruth. Aku berani jamin 100%. Apapun rintangannya kayak lembah gunung itu pasti yang dicari Kak Ruth. Dan yang selalu ada ya Kak Ruth. Itu lucu sih. Jadi kita kan bingung ya tuh ya. Kayak di propose-nya tuh gimana. Terus aku tuh nemu kapal colek. Ya aku ya kalau dibilang jelek ya nggak jelek-jelek banget sih. Pokoknya tuh makanannya buffet lah di situ. Terus Kak Artu tuh suka something intimate dan something fancy. Kita tahu banget itu. Jadi katanya, yo Kak ngarah lah di propose nang kene iki. Ya makanannya buffet dan orang-orangnya ramai. Akhirnya Kak Thomas dengan sekuat tenaga bekerja di situ buat propose di situ di Bali. Aku ya seneng banget lah. Akhirnya kayak Ruth kan pengen nikah sama Thomas, kayak terwujudkan gitu loh. Maksudnya kayak itu tuh cintanya Ruth gitu loh. Akhirnya bisa bersatu mereka dengan menikah ini kayak ya alhamdulillah, benar-benar senang banget buat mereka berdua. Malah kayak banyak kesamaan tuh kan malah kayak sering crash. Crash. Semakin kita mirip sama seseorang kan kita semakin crash. Gitu. Tapi semakin kita bertolak belakang sama orang itu, ya semakin cocok lah pasti. Bertolak belakang, tapi in some way mereka sama-sama suayang satu sama lain. Kalau misalnya sehari pun gitu ya mereka nggak ketemu atau nggak telepon, mereka bakalan on the phone all the time. Jadi radiasi itu di sekitar mereka. Sekarang itu kita lihatnya kayak kalau nggak sama Ruth ini nggak bisa, sedangkan Ruth juga kalau nggak sama Thomas tuh nggak bisa. Kayak tumbuh temu tutup gitu. Mereka tuh saling melengkapi, walau dengan kekurangan mereka masing-masing. Thomas ini kalau keras, Ruth yang lembek. Tapi kalau Ruth yang keras, Thomas yang lembek. Ya mereka berdua ya udah tau lah ya karakter masing-masing. Iya, Kak Thomas sama Kak Ruth sama-sama develop to be a better person sih menurutku. Kebetulan waktu papaku meninggal, Ruth, Thomas udah ada inisiatif datang ke Jakarta dan itu aku sangat gak expect karena mau go that far for you. Itu sampai kapanpun akan selalu aku ingat dan aku akan selalu berutang budi karena nggak semua orang itu mau meskipun mereka ngomongnya oh kita ini gini tapi nggak semua orang itu mau ngelakuin itu buat kamu kayak gitu. Meskipun
kita ini sahabat, kita ini saudara, tapi ternyata nggak semua orang tuh punya kualitas seperti itu. Ada mereka itu adalah kok, ada pasti pengaruhnya di hidup kita tuh ada banget sih. Saya memberikan kepercayaan kepada Thomas untuk tetap memelihara dia, merawat dia. Saya yakinlah, percaya Thomas bisa. Kalian berdua itu sama-sama orang yang keras, Kak susah ngalah istilahnya, jadi Kak Ruth juga harus lebih sabar, buat Kak Thomas juga. Jangan ambil keputusan pada saat lagi marah. Ada masalah apapun di antara kalian harus bisa saling memaafkan. Karena itu memaafkan, berkomunikasi itu saling terbuka itu kunci sih dari keharmonisan rumah tangga. Kamu sudah bisa melewati dari masa kecil sampai kamu memutuskan nikah. Ya, aku percaya kamu juga bisa melewati dari awal nikah sampai kamu menutup mata. Itu aja sih.